Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Ya, saya share screen dulu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan membahas mengenai sistem koordinat. Terlihat ya yang saya share screen? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, kenapa kita mempelajari mengenai sistem koordinat? Baik, maaf terputus. Nah, kenapa kita mempelajari mengenai sistem koordinat ya? Karena sebelumnya kita telah mempelajari mengenai vektor ya, di mana vektor ini adalah suatu kuantitas yang memiliki arah dan magnitud atau nilai. Nah, arah dan magnitud ini ya, arah dan magnitud ini bisa kita lihat dengan mudah atau bisa kita tentukan dengan mudah ya, dengan menggunakan sistem koordinat. Jadi ya, sistem koordinat ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan vektor ya. Seperti itu. Nah, ada 3 sistem koordinat yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah sistem koordinat yang familiar kalian kenal, yaitu Cartesian atau Cartesius ya. Nah, pada sistem koordinat Cartesian, pada sistem koordinat Cartesian ini ada 3 komponen ya, terdiri dari 3 komponen yaitu X, Y, dan Z. Ya. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat silinder. Pada sistem koordinat silinder, kita juga mengenal 3 titik acuan ya. Ada rho ya, ada pi, dan ada z. Nah, yang ketiga adalah sistem koordinat bola. Pada sistem koordinat bola, kita juga mengenal 3 komponen, yaitu R, theta, dan pi. Seperti itu, ya. Nanti akan kita lihat satu persatu sistem koordinatnya. Nah,
Ini ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami ya terkait ke sistem koordinat ya. Yang pertama titik. Nah, apa itu titik? Titik adalah perpotongan 3 buah bidang. Ya. Titik adalah perpotongan 3 buah bidang. Contohnya saja titik P misalnya. Titik P terletak di 2,5,3. Berarti ada 3 bidang yang saling berpotongan. Ya. Yang pertama bidang X sama dengan 2. Ya. Yang kedua bidang Y sama dengan 5. Dan yang ketiga bidang Z sama dengan 3. Jadi titik P adalah perpotongan antara bidang X, Y, dan Z. Nah, kemudian ada vektor. Vektor adalah suatu kuantitas yang memiliki magnitud, nilai, dan arah. Nah, arahnya ini akan sesuai dengan vektor satuan. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Misalkan saja vektor A 3AX ya ditambah 2AY ditambah 5HZ misalnya. Nah, 3 adalah nilainya, sedangkan arahnya itu adalah yang ini, vektor satuannya. Ya. Yang AX, AY, dan AZ. Vektor satuan adalah vektor yang magnitudnya bernilai 1. Kemudian arahnya kemana? Arahnya itu adalah normal terhadap bidang koordinat konstan. Nah, di sini ada istilah bidang koordinat konstan. Apa itu bidang koordinat konstan? Bidang koordinat konstan adalah salah satu komponen koordinatnya berharga tetap. Ya, contohnya yang ini. Atau titik ini misalnya. Titik P sama dengan 2,5,3. Berarti bidang koordinat konstannya adalah X sama dengan 2, ya, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan 3. Nah, kalau saya buatkan, ya, misalkan kita menggunakan koordinat kartesius atau kartesian, ya. Ini X, ini Y, kemudian ini Z. Kemudian untuk X sama dengan 2, ya, kita mau cari X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 ada di sini, ya. Nah, bidang koordinat konstannya adalah yang ini, ya. Nah, arah vektornya, ya, arah vektor AX-nya yang mana? Lihat, dia normal terhadap bidang koordinat konstan. Nah, sebelumnya ada istilah ini, normal. Ya. Dalam medan elektromagnetik, ada 2 istilah yang perlu teman-teman ingat. Ya. Ada istilah normal, di mana normal ini artinya adalah tegak lurus, ya, dan tangensial. Ini akan teman-teman temui ya di materi-materi selanjutnya. Normal, tegak lurus, tangensial yaitu sejajar, ya. Vektor satuan normal terhadap bidang koordinat konstan. Kita ketahui bidang koordinat konstannya ini berarti vektor satuannya akan mengarah ke sini. Dia normal terhadap bidang. Ya. Nah, inilah yang AX, vektor satuan AX. Dan ingat ya, arah dari vektor satuan ini selain dia normal terhadap bidang, dia juga mengarah keluar dari bidang. Keluar bidang ya, ini keluar bidang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 istilah lagi yang penting ya. Yang pertama adalah vektor panjang diferensial. Simbolnya DL. Kemudian ada vektor. Ingat ya, vektor. Vektor panjang diferensial ini adalah vektor dari titik P1 ke titik 2.
karena dia panjang, ya, nantinya ini dia akan berbentuk garis. Ya. Sedangkan vektor luas yang kedua, vektor luas diferensial, ya. Luas, simbolnya ds, ya. Nah, karena dia luas, nantinya dia ini akan berbentuk sebuah bidang. Ya. Jadi magnitudenya, ya, magnitudenya berupa luas bidang, ya. Biasanya bidangnya ini berbentuk persegi panjang. Luasnya artinya cara mencari luasnya panjang kali lebar, ya. Nah, untuk arahnya sesuai dengan vektor satuannya, ya, di mana arahnya ini akan tegak lurus dari bidang, sama seperti tadi, ya, dan arahnya itu keluar dari bidang, ya, itu untuk vektor luas diferensial. Nah, yang terakhir oke, yang terakhir adalah volume diferensial. Nah, ini adalah besaran skalar, ya. Yang dua di atas, yang ini dan ini vektor, ya. Sedangkan ini skalar. Nah, untuk mencari luas diferensial, kita mencari volume dari benda 3 dimensi yang terbentuk, ya. Ini sesuai dari benda 3 dimensi yang terbentuk. Tadi ada tiga sistem koordinat, ya. Yang pertama Kartesius. Nah, untuk Kartesius, bidang 3 dimensi yang perlu teman-teman bayangkan itu berbentuk balok, ya. Dia akan berbentuk balok. Untuk silinder, ya, benda 3 dimensi yang terbentuk itu akan berbentuk tabung. Sedangkan untuk koordinat bola, benda 3 dimensi yang terbentuk itu berbentuk bola. Nah, 3 benda inilah yang nanti akan teman-teman bayangkan untuk mengerti sistem koordinat, ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke sistem koordinat yang pertama, yaitu sistem koordinat Kartesian. Nah, pada sistem koordinat Kartesian, ya, ada 3 komponen, ya. Yang pertama, ya, ada 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. X, Y, dan Z, ya. Nah, cara penulisannya sama, ya. Misalnya titik P. Titik P, ya, X, Y, Z. Nah, kemudian origin. Nah, ini titik asal. Berarti titik asalnya itu adalah 0,0,0. Jadi, titik asal ini adalah perpotongan antara 3 bidang. 3 bidang apa? Ya, X sama dengan 0, ya. Di mana bidang X sama dengan 0 itu ditunjukkan, nah ini gambarnya, oleh warna kuning, ya. Nah, ini X sama dengan 0. Kemudian bidang Y sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0 yang ini, ya, yang biru. Nah, yang terakhir bidang Z sama dengan 0, nah yang ini. Ya. Nah, itu titik asal, ya, 0,0,0 adalah perpotongan antara 3 bidang ini. Nah, kalian harus bisa dulu, ya, membuat bidang konstannya, ya. Kalian harus bisa
Nah, bidang koordinat konstan itu kalian harus bisa menggambarkannya bagaimana ya. Nah, kalau dia vektor, misalnya titik P ya, titik P. Nah, ini titik P. Di 1,2,3 berarti titik P ini adalah pertemuan bidang koordinat konstan X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Ya. Untuk penulisan vektornya sama. Nah, misalkan ada sebuah vektor ya dari titik asal ke titik P. Nah, itu berapa itu? Misalnya vektor. Vektor P-nya berapa? 1, 2. Berapa, Hafid? Terputus tadi. Berapa vektor P-nya? Ada titik P, 1, 2, 3. Ya. Berapa ini vektor P-nya? 1AX plus 2AY plus 3AZ kalau tidak salah. Nah, itu ya. 1AX. Nah, coba belajar membuat vektor yang benar ya. 1AX, kemudian 2AY, ya, ditambah 3AZ. Ini ya, ini yang kita pelajari seminggu sebelumnya. Nah, untuk vektor X juga begitu ya. Vektor X sama, berarti 2AX dikurangi 2AY ditambah AZ. Jangan lupa ya, membuat vektor, kalian harus bisa membuat notasi vektor dengan benar. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini, nah ini bidang koordinat konstannya ya. Contohnya saja X sama dengan 3 misalnya. X sama dengan 3, nah bidang koordinat konstannya yang mana? Yang kuning ya. Kemudian Y sama dengan 4 misalnya. Itu yang mana? Yang hijau. Kemudian Z sama dengan 4 misalnya. Itu yang merah. Berarti titik P-nya itu adalah 3,4,4 seperti itu ya. Itu untuk bidang koordinat konstan. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Bu, boleh diulang Bu untuk yang bidang koordinat yang konstannya Bu? Oke, nah bidang koordinat konstan ya, artinya apa ya? Artinya nilai dari, misalnya nih bidang koordinat konstan X. Nilai dari X itu yang konstannya berapa ya. Jadi misalnya ada titik P misalnya, ada titik P koordinatnya di 3,5,4. Berarti ini kan artinya titik P ini ya adalah pertemuan antara 3 bidang, yaitu bidang X sama dengan 3, bidang Y sama dengan 5, dan bidang Z sama dengan 4. Nah, bidang koordinat konstan itu apa? Ya, suatu bidang yang nilainya tetap. Nah, ini dia. Suatu bidang yang nilainya tetap, berarti X sama dengan 3. Ya. Nah, ini bidang koordinat konstan. Kemudian apa? Y sama dengan 5. Jadi dia tetap nilainya. Tetap di 3, tetap di 5, kemudian Z sama dengan 4, tetap di 4. Ya. Nah, kalau digambarkan itu bagaimana? Ya, kalau digambarkan itu seperti ini. Kita lihat X. Ya, kalau kita menggambarkan X, ya, kalian harus bisa dulu ya, menggambarkan X sama dengan 3. Nah, kalau kita gambarkan X sama dengan 3. Nah, itu, ini ya, warna kuning dia. Bidangnya warna kuning. X sama dengan 3 itu bidangnya warna kuning. Caranya gimana? Ya tinggal tarik saja ya.
Tarik X sama dengan 3. Di mana? Sumbu X ini, kemudian di sini 3 misalnya. Nah, 3. Nah, buatlah bidang yang berbentuk persegi panjang atau persegi ya di sini. Nah, inilah yang X sama dengan 3 ya. Inilah yang disebut sebagai bidang koordinat konstan. Nah, begitu selanjutnya. Y dan Z juga itu. Oke? Ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Udah lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Sejauh ini Silakan. masih cukup. Oke, kita lanjut untuk mencari 3 istilah tadi. Yang DL, ya, DS, vektor DL, vektor DS, dan DV. Ya. Yang pertama, kita masuk ke DL. Nah, untuk mencari ini, yaitu sama ya, antara koordinat Kartesian, silinder, maupun bola, itu sama. Jadi, mungkin saya akan terangkan yang Kartesian aja ya. Nanti silinder dan bola itu mengikuti. Oke, pada koordinat Kartesian, ya, ingat, dia terdiri dari X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita ingin mencari DL, vektor DL. Vektor DL adalah sebuah vektor panjang diferensial. Ya. Dia adalah sebuah vektor panjang diferensial di mana berbentuk garis ya nantinya, garis dan menandakan jarak antara titik P1 ke titik P2. Nah, di sini ya ada 2 titik, yaitu titik P1 dan titik P2. Awalnya awalnya titik P1 itu terletak pada koordinat X, Y, Z. Nah, kemudian ada titik 2. Ya. Kita ingin menghitung panjang dari titik 1 ke titik 2. Ya, berarti kita menghitung vektor, ya, menghitung vektor dari titik P1 ke titik P2. Oke, caranya bagaimana? Ya, ini ya vektor P1, P2 ini. Nah, vektor P1 dan P2 ini merupakan hasil dari resultan resultan atau hasil dari penjumlahan vektor yang ini. Ini, dan ini. Ya, itu adalah hasil dari penjumlahan vektor yang ini, yaitu delta X, kemudian delta Y, dan delta Z. Atau ya, kalau P1 ya, kita ingin ya awalnya titik P1 terletak di X, Y, dan Z. Ya. Kemudian kita ingin menggeser, bisa ya, kita ingin menggeser titik ini ke titik P2. Nah, pergeseran itu ya bisa kita lihat dari yang pertama, sumbu X, komponen X. Komponen X-nya ikut bergeser ya. Kemudian komponen Y-nya juga ikut bergeser, dan komponen Z-nya ikut bergeser. Ya. Pergeserannya itu sebanyak delta X, ya, kemudian delta Y, kemudian delta Z. Nah, ini tinggal ditambahkan saja, ya. X ditambah delta X pergeserannya, ya, koma Y ditambah delta Y, dan Z ditambah delta Z. Ya. Nah, pergeseran delta ini ya bisa didekati dengan dx ya, apabila pergeserannya itu kecil atau dibagi-bagi ya menjadi dx. Nah, jadi ya koordinat P2 itu bisa kita buatkan menjadi X ditambah dx, Y ditambah dy, Z ditambah
dz. Nah, sedangkan untuk panjangnya ya, nah dl-nya vektor panjang diferensial, nah itu tinggal kita tambahkan saja ya. Ingat, panjang ini bisa dicari dengan menjumlahkan ketiga vektor yang ada. Ya. Yang pertama, nah yang pertama vektor ini. Vektor yang ini itu akan bernilai dx ax ya. Kenapa? Ya karena dx ini nilainya tadi ya. Nilai yang ini tadi ya. Ini dx ya. Dan arahnya, lihat, arahnya itu adalah ax. Kenapa ax? Karena dia sejajar dengan ini, sumbu x ya. Jadi arahnya X, kemudian vektor yang ini ya itu adalah DY ya, dan vektor yang ke atas ini adalah DZ AZ. Jadi panjang vektor DL itu tinggal kita tambahkan saja ketiga vektornya. DL sama dengan DX AX ditambah DY ditambah DZ AZ. Seperti itu, ya. Nah, itu untuk panjang diferensial, vektor panjang diferensial. Nah, yang kedua, ya. Untuk yang kedua kita mencari vektor luas diferensial. Ya. Untuk vektor luas diferensial, ya. Tadi ya, seperti yang saya sebutkan, kalau koordinat kartesian, kita membayangkan benda 3 dimensi yang terbentuk itu adalah berupa balok. Ya. Jadi teman-teman buatlah sebuah benda khayal ya yang berbentuk balok seperti ini. Balok ya dengan panjang dx ya. Ini kenapa tadi panjangnya dx sudah disebutkan ya. Karena kita melihat di dua titik ini ya, P1 dan P2, berarti dari P1 ke P2 perubahan X-nya itu adalah sebesar dx. Nah, dan lebar, ya maaf, ini lebar ya. Ini lebarnya dx, panjangnya dy, dan tingginya adalah dz. Nah, itu ya. Sebuah balok dengan panjang, lebar, dan tinggi diketahui. Nah, sekarang untuk mencari vektor luas diferensial ds, ya, kita mencari luas bidang setiap sisi yang ada di benda balok ini. Berarti untuk vektor luas diferensialnya ada 6 bidang yang harus kita cari. Depan, belakang, kiri, kanan, dan atas, bawah. Nah, kita vektor ya, berbicara mengenai vektor berarti ada nilai dan arah, ada arah. Nah, untuk menilainya atau magnitudenya ini berupa luas bidangnya. Ya. Contohnya untuk bidang yang di depan misalnya. Nah, bidang di depan. Bidang yang di depan ini berbentuk persegi panjang ya, dengan panjang dy dan lebar dz. Berarti ds-nya, vektor ds untuk bidang depan ya itu akan sama dengan dy dikali dengan dz. Nilainya sudah selesai. Sekarang giliran arahnya. Nah, arahnya ya itu akan sama dengan vektor satuannya. Nah, cara menentukan vektor satuan tadi, vektor satuan itu akan normal dengan terhadap bidang. Nah, bidangnya yang ini berarti kalau dia normal atau tegak lurus, nah arahnya ke situ, ya. Dia normal dan keluar bidang. Nah, sekarang kita akan menentukan vektor satuan komponen yang mana. Karena dia sejajar, lihatnya yang sejajar ya. Sejajar dengan sumbu X berarti dia vektor satuan yang
sumbu X, AX. Ya. Jadi arahnya adalah vektor satuan AX. Nah, ini bidang yang di depan. Nah, bagaimana kalau bidang yang di belakang? Untuk bidang yang di belakang, ya itu sama saja yang ini. Yang bedanya adalah arahnya. Nilainya sama saja ya, DY dikali dengan DZ. Untuk DS yang belakang, ya, DY dikali DZ. Nah, sekarang arahnya. Arahnya dia keluar bidang, berarti mengarah ke belakang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ya vektor satuannya, komponennya apa? Ya, lihat. Kalau pada koordinat kartesius, kalau ini kita perpanjang, ya, ini kita perpanjang, ini juga kita perpanjang, ya. Nilai dari ini kan positif, berarti ke belakangnya adalah negatif X. Ke kirinya adalah negatif Y, ke bawah adalah negatif Z. Ya. Jadi, vektor satuan untuk bidang di belakang adalah minus AX. Ya. Jadi di sini ada minus, kemudian di sini AX. Nah, lihat bedanya hanya yang ini plus ya, bidang depannya plus, bidang belakangnya negatif. Nah, itu untuk bidang depan dan belakang. Masih ada kiri dan kanan ya, atas dan bawah. Seperti itu. Cara mencarinya sama ya. Nah, ini dia. Kalau bidang AY berarti ini kiri kanan ya. Karena AY-nya ke sini ya. AY. Nah, yang kanan karena ininya DX, kemudian di sini adalah DZ, berarti DX, DZ, AY. Ya. Bagian sini berarti minus AY. Nah, kemudian atas bawah. Nah, atas ya. Ininya DY, ininya DX ya. DX, DY, nah vektor satuannya ke atas sama dengan AZ. Kalau yang di bawah negatif AZ. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk volume. Kalau volume, ini tidak ada vektornya ya. Seharusnya volume diferensial saja. Simbolnya dV ya, karena dia adalah besaran skalar, tidak ada arah. Berarti kita hanya mencari volume dari si ini. Balok yang benda 3 dimensi balok yang kita bidang khayalkan kan, bidang khayal balok ini. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi ya, berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti dx kali dy dikali dz. Nah, dapatlah volume diferensial seperti ini. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya untuk mencari panjang diferensial ya, vektor, jangan lupa vektor ya. Vektor panjang diferensial ya, dl sama dengan dx ax ditambah dy ay ditambah dz az. Untuk luas vektor luas diferensial ini seharusnya ada 6 ya. Yang ini positif, 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 sedangkan ada yang negatif, negatif, negatif. Nah, yang ketiga, volume diferensial, tinggal mengalihkan ketiga sisinya. Oke. Ada yang ditanyakan cuma di sini? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini untuk materinya apa emang tidak di-share atau bagaimana ya, Bu? Iya, Untuk saya setiap. share. Baik. Saya share ya. Nanti saya share. Sehabis berkuliah. Ada lagi yang ditanyakan? Lalu saya izin bertanya.
Silakan. Di bagian luas diferensial itu nanti tidak digunakan semua ya Bu, ya, untuk menemukan luas dari bangun hayal itu Bu. Bagaimana? Suaranya tidak jelas. Just bisa diulang? Sekarang sudah jelas Bu. Oke. Di bagian luas diferensial itu tidak kita jumlahkan untuk menentukan luas bidangnya ya Bu ya. Hanya Oke. kayak luas di sumbernya saja. Terima kasih. Iya. Dia per bidang ya, tidak dijumlahkan ya. Jadi per bidang, misalnya bidang depan, bidang belakang, bidang, kan karena ini ada 6 bidang, jadi ada 6 luas diferensialnya ya. Tidak dijumlahkan. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Sepertinya tidak. Tidak ya, saya lanjut. Oke, saya lanjut ke sebentar. Sistem koordinat selanjutnya. Ya, sistem koordinat selanjutnya yaitu koordinat silinder. Sebentar ya. Saya ambil minum dulu.
Oke, baik. Saya lanjut koordinat silinder. Pada Kartesian kita mengenal X, Y, Z, ya. Pada silinder kita mengenal ya 3 komponen juga, ada rho, ada P, dan ada Z, ya. Rho, P, Z. Nah, apa itu rho? Rho itu adalah jarak antar titik pusat, ya, titik asal ke jari-jari tabung, ya. Nah, kalau Kartesian tadi bidang benda 3 dimensinya adalah balok, silinder ini adalah tabung. Nah, rho itu adalah ini, jarak titik ini, ya. Bisa dibilang jari-jari dari si tabung tersebut. Nah, bidang koordinat konstan yang dibentuknya yang mana? Yang ini. Warna hijau, ya, berupa selimut si tabung. Ya. Nah, untuk vektor satuan arrow-nya, nah, untuk vektor satuan arrow-nya yang mana? Nah, vektor satuan arrow-nya yang ini. Dia akan keluar dari si selimut ini, ya. Nah, ini adalah arrow. Nah, selanjutnya P. P adalah, ya, jarak sumbu X ke jari-jari rho. Seperti ini, ya. Misalkan ada titik P rho, P, Z, ya. Tadi rho-nya, nah ini, ya. Rho-nya itu adalah ini, kemudian P-nya yang mana? P-nya adalah jarak sumbu Z ke si rho ini. Nah, ini adalah P. P ini dinyatakan dengan derajat, ya, karena dia berupa sudut 30 derajat, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah P. Bidang koordinat konstannya yang mana? Nah, bidang koordinat konstannya itu yaitu yang berwarna biru, ya. Nah, selanjutnya Z. Z ini sama, ya, dengan Kartesian. Z ini bidang koordinat konstannya yang ini, ya, yang warna pink. Kemudian vektor satuannya ke atas. Nah, ini vektor satuannya ke sebelah sana, ya. Keluar dari bidang. Oke. Nah, kalau kita bayangkan, ya, ada titik P terletak di 2,30 derajat, 6 misalnya. Nah, ini dia. Jadi titik P terletak antara perpotongan rho sama dengan 2, ya, P sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 6. Oke. Ini penulisannya, ya. Kalau penulisan titik, ya, berarti titik P yang terletak di rho P Z, ya. Kemudian kalau vektor sama, ya. Vektor P misalnya terletak di P rho, ya. P rho ini nilainya, kemudian arahnya apa? Arahnya vektor satuan arrow ditambah PP AP ditambah PZ AZ. Oke. Nah, sekarang menentukan 3 komponen ini. Ini selalu ada, ya, di setiap sistem koordinat, yaitu vektor panjang diferensial atau DL, vektor luas diferensial, dan volume diferensial. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang koordinat Kartesian. Nah, karena koordinat silinder ini, ya, bidang 3 dimensinya itu berbentuk tabung, ya.
dan kita berbicara mengenai diferensial, yaitu bagian terkecil, ya, bagian terkecil dari benda 3 dimensi tersebut, sehingga kita partisi, tabung yang besar, ya, misalnya kita lihat yang bagian terkecilnya. Nah, kalau kita lihat bagian terkecilnya, ya, contohnya yang ini, yang biru. Nah, bagian terkecilnya ini bentuknya ini akan mendekati bentuk si balok, ya. Bentuk balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sama seperti koordinat kartesian sebelumnya. Nah, kita lihat panjangnya yang mana. Nah, panjangnya, ya, anggap yang ini panjangnya. Nah, nilai dari ini, ya, kalau di koordinat kartesian kan panjangnya dx, dy, dan dz, ya. Kalau silinder apa? Nah, panjangnya ini adalah d rho. Kenapa d rho? Karena dia bersesuaian dengan si rho, ya. Nah, di sini rho. Berarti, ya, kita ambil titik sama seperti tadi, ya. Ini titik P1, kemudian di sini P2. Terjadi perubahan di rho-nya. Nah, yang ini nilainya adalah d rho. Ya. Berarti panjangnya adalah d rho. Nah, sekarang lebarnya. Karena tingginya tetap, ya. Tingginya ini dz, ya, tetap dz. Nah, sekarang lebarnya. Lebarnya ini, ya. Lebarnya ini sebentar. Nah, lebarnya ini bernilai rho. Nah, ini dia. Rho dp, ya, bernilai rho dp. Nah, ini dia. Nah, datangnya ini dari mana? Ya, sebenarnya ini penurunan matematika, ya. Karena misalkan kalau ingin lebih tahu ada di buku, ya. Di buku apa namanya? Di buku sebentar. Di buku paket, ya. Maaf, di buku Iskandar. Ya, nanti bisa dicek, ya. Yang penting itu adalah penyesuaian saja, ya, panjang busur. Jadi kita mencari panjang busur di sini. Berapa panjang busurnya, ya? Kalau misalkan keliling lingkaran kan 2 PR, ya. Kalau misalnya kita ingin mencari panjang busur untuk 3/4 lingkaran, berarti 3/4 dari si keliling lingkaran, ya, 2 PR. Nah, sedangkan, ya, di sini keliling lingkarannya apa? Keliling lingkarannya adalah si ini, ya, pi. Berarti keliling lingkarannya kita ganti dengan dp, ya. Nah, sekarang yang ininya, ya. Ininya itu berapa, ya? Ininya itu sepanjang ini. Nah, ini dia. Pi ditambah, rho ditambah d rho. Kita kali, ya. Ini kalau dikalikan, rho dp, ya, ditambah d rho dp. Nah, ini bisa kita anggap 0, ya, karena dia perkalian diferensial, ya, bilangan yang terkecil dikali terkecil, maka hasilnya sangat kecil. Nah, dapatlah rho dp. Nah, seperti itu, ya. Itu asal-usulnya saja, ya. Yang penting ini, ya. Jadi balok ini, ya, itu memiliki panjang d rho, lebar rho dv, ya, dp, dan tinggi dz. Nah, untuk mencari panjang diferensialnya, berarti tinggal kita
tambahkan saja ya. Untuk vektor panjangnya yang ini ya, d rho a rho, lebarnya rho dpi api, tingginya dz az. Sama seperti kartesian ya. Untuk luasnya bagaimana? Sama seperti kartesian tadi, kita menghitung bidang yang di depan, di belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini bidang yang di depan, berarti yang ini kata kali yang ini ya. Nah, ini dia. Rho dpi dz, nah, vektor satuannya mengarah ke sini, berarti itu adalah arrow. Nah, untuk kiri kanan ya, ini untuk depan, belakangnya tinggal minus ya. Ini untuk kiri kanan ya, kirinya maaf. Yang sebelah sini ya, ini adalah d rho dikali dz. Dikali vektor satuannya api. Untuk atas bawah rho d rho dpi az. Nah, untuk volume diferensialnya berarti kita mencari volume si bidang ini ya. Maaf, benda ini. Tinggal kita kalikan saja, panjang, lebar, tinggi. Dapatlah seperti ini. Ya. Tidak susah. Kalau mengerti yang kartesian, saya rasa tidak terlalu susah. Silinder dan bola. Ini sama ya, ini gambarnya saja yang lebih luas. Ya, ada yang ditanyakan? Sejauh ini masih belum. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke koordinat yang terakhir, yaitu koordinat bola. Ya. Pada koordinat bola, ada 3 komponen juga, yaitu ada rho, theta, dan pi. Ya. Rho, theta, dan pi. R, theta, dan pi. R-nya itu yang mana ya? Berarti kita membuat suatu bidang 3 dimensi, benda 3 dimensi berbentuk bola. R-nya misalkan ada titik P. Ya. Titik P di sini. Nah, R-nya itu yang mana? R adalah jarak antara titik asal ke titik P. Kalau di dalam bola ya artinya R-nya itu adalah jari-jari si bola. Nah, sekarang theta. Theta yang mana? Theta adalah jarak antara sumbu Z ke garis si R tadi. Ya, nah itulah si theta. Ini dia. Jadi theta ini berupa sudut ya. Nah, sekarang pi. Pi yang mana? Pi adalah jarak sumbu X ke proyeksi dari sumbu Z di bidang Z sama dengan 0. Maaf. Proyeksi si R di bidang Z sama dengan 0. Nah, kalau kita proyeksikan ya, nah seperti itu, maka inilah pi. Pi juga berupa sudut ya. Jadi titik P R, theta, pi. Seperti itu ya. Nah, bagaimana vektornya? Vektor P berarti PR AR ya. AR arahnya keluar dari bidang ya. Nah, ini. Nah, lihat, kita tentukan dulu bidang koordinat konstannya. Untuk R berarti bidang koordinat konstan yang dapat dilihat itu adalah selimut si bola ini ya, yang warna hijau. Nah, itu R. Ya. Untuk pi, nah, karena balik lagi ke R, berarti AR-nya, ya vektor satuan R-nya akan mengarah keluar dari si selimut yang hijau ini. Ini AR. Nah, untuk pi,
ya, Pi sama dengan Pi yang ada di bola ya, maaf, silinder, berarti bidang yang biru ini. Nah, karena dia yang bisa berjalan-jalan kan yang ini nih. Nah, dia yang biru ini. Ya. Nah, untuk vektor satuannya ya keluar dari si bidang ini. Ini adalah api. Nah, untuk theta itu ditunjukkan dengan si bidang kerucut. Nih, kerucut ya. Kerucut ini dan tetanya kemana? Dia keluar dari si kerucut ini. Nah, ini dia tetanya. Nah, dari sini kita bisa melihat batas nilai batas maksimum dari setiap komponennya. Kalau komponen R, ya berarti R itu dari 0 sampai dengan tak hingga ya. Sampai dengan tak hingga. Kalau nilai dari Pi, ya, berarti dari 0 derajat sampai bisa keliling ini ya, sampai 360 derajat. Kalau yang di atas, ya dari dia kecil ya bentuk kerucutnya sampai dengan lurus. Berarti 0 sampai 180. Nah, ini dia. Ya, R 0 sampai tak hingga, Pi 0 sampai 360, theta 0 sampai 180. Nah, selanjutnya kita mencari vektor panjang diferensial, vektor luas diferensial, dan volume diferensial. Seperti koordinat silinder, ya, berbicara mengenai diferensial, berarti kita berbicara mengenai bagian terkecil dari si benda ini. Kita ambil bagian terkecilnya, kemudian kita tentukan ya panjang lebar tingginya. Itu yang cara yang paling gampang ya mengingatnya. Kalau koordinat kartesian dx dy dz ya. Kalau silinder d rho dp dz. Nah, sekarang koordinat bola. Untuk bola ya, untuk panjangnya, nah panjangnya yang ini ya, berarti sama dengan si dr ya, karena ini r dia akan sama. dr ya, sekarang lebarnya. Lebarnya ya di sini. Nah, ini dia. Lebarnya itu adalah r d theta. R d theta. Datangnya dari mana? Sama seperti pencarian yang rho d pi tadi ya. Dibanding ya. Nah, ini tingginya adalah R sin theta. Nah, setelah dapat panjang, lebar, dan tinggi, R sin theta d pi. Jangan lupa ya. Setelah dapat panjang, lebar, tinggi, ya tinggal disesuaikan saja rumusnya ya. Untuk panjang, berarti kita tambahkan semuanya ya. Jangan lupa, ini kan baru nilainya. Jangan lupa vektor satuannya mengikuti. dl sama dengan dr hr ya. R d theta a theta, kemudian R sin theta d pi a pi. Untuk luas ya, vektor luas diferensial berarti yang di sini, yang di bidang depan ya, tinggal kita kali saja. Kali ini, kita kali ini ya. Lihat, berarti dr dikali r d theta ya. Sisanya apa? Ya, kalau saya ingatnya itu ya. Di sini sudah ada dr, di sini sudah ada d theta, berarti vektor satuannya r theta sudah dipakai, selanjutnya adalah pi. Ini dia. Nah ya, r dr d theta pi ya. Kemudian tinggal dikali, ini kita kali ini. Berarti
DR sudah ada, DP sudah ada, berarti A-nya adalah A theta. Nah, ini dia. R sin theta, DR, DP, H theta. Ini terserah kalian ya, bagaimana kalian menghafalnya ya. Bagaimana, karena cara belajar masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Itu tergantung pemahaman kalian bagaimana. Yang penting rumusnya ini ya. Nah, kemudian sisanya ini dikali ini ya. D theta sudah dipakai, DP sudah dipakai, sisanya apa? AR pasti ya. Nah, ini dia. Tinggal dikalikan, sisanya AR seperti itu. Nah, untuk volume diferensial ya tinggal kita kalikan. Kita kalikan panjang, lebar, dan tingginya. Jadinya seperti ini. Oke? Nah, ini bentuk bangunannya ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup, ini ada contoh soal sedikit. Bisa dibaca dulu soalnya ya. Oke. Mana ya, sebentar. Nah, tentukan vektor satuan ya. Nah, kita disuruh menentukan vektor satuan. Vektor satuan berarti A kecil, ini tergantung pertanyaannya apa nanti ya. Sama dengan vektor yang kita cari, misalkan vektor A misalnya ya. Dibagi dengan magnitude vektor A. Salah. Ya. Nah, vektor satuan normal terhadap suatu bidang dengan dua vektor. Nah, ini ketahui dua vektor. Kita disuruh mencari vektor satuan yang normal, artinya tegak lurus, terhadap suatu bidang dengan dua vektor ini. Nah, dua vektor ini ya. Nah, dua vektor ini dia akan menghasilkan sebuah bentuk bidang ya apabila kita kalikan. Nah, kalikan dua vektor, ada dua cara, ada dot product dan ada cross product. Kalau dia ini dot product hasilnya adalah skalar. Kalau cross product hasilnya adalah vektor. Jadi yang kita gunakan adalah si cross product. Ya. Kenapa? Karena ingat lagi ya, cross product apabila ada vektor A misalnya. Kita kalikan vektor B. A cross B. A cross B itu akan menghasilkan sebuah vektor baru yaitu C. Di mana arah C akan ke atas. Ingat ya, aturan tangan kanan. Nah, jadi vektor C ini itu akan tegak lurus si bidang AB yang dibentuk. Nah, seperti itu. Jadi, tugas kita adalah mencari si vektor C ini. Vektor C yang vektor satuan C. Ya, akan AC atau A normal. Karena di sini normal ya. AN saja. Nah, kita cari dulu vektor C-nya. Vektor C-nya bagaimana? Ya kita cross-kan dua vektor ini. OA dan OB. Ya. Sudah dijelaskan ya. Untuk cross vektor, dua buah vektor. Ini metode matriks ya. Berarti ini ditutup, ini dikali, kurang. Selanjutnya, dan ini ditutup, dikali, dikurang ya. Nah, dapatlah hasilnya ini. 50 AX kurang 20 AY dikurang 40 HZ.
Nah, untuk vektor satuannya ya tinggal dimasukkan ke rumus ini saja. Vektor ya dibagi dengan magnitud dari si vektor tersebut. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, paham ya saya rasa. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oh, tidak, saya lanjut. Bu, saya ingin bertanya. Ini silakan. Apabila nanti di soal ciri apa yang harus kita pahami untuk tahu kalau itu harus dikalikan gitu loh, Bu. Dengan jadi di sini kita bingung, saya sendiri bingung kenapa itu dikalikan gitu, Bu. Apa ini dikalikan? Antara vektor A dan B itu. Oke, sebentar ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, kenapa dikalikan? Sebenarnya dari soal ya sebenarnya. Nah, seperti ini. Ya. Tentukan vektor satuan normal terhadap suatu bidang dengan dua vektor berikut. Nah, lihat yang kata-kata yang ini. Suatu bidang ya dengan dua vektor ini ya. Jadi kita membutuhkan sebuah bidang ya. Ada dua vektor ya. Ini vektor OA dan OB ya. OA dan OB. Berarti ini jelas ya. Dari titik asal ya OA ke titik A. Nah, jadi ada dua vektor nih. Dua vektor ya di mana dua vektor tersebut seperti ini misalkan. Nah, yang pertama OA. Yang kedua X, Y, Z. Sebentar. X, Y, Z ini tidak ada. Berarti di sebelah sini ya. Sini OA. X, Y, Z-nya ini Y berarti. Ini X, ini Z. Nah, ini OB. Nah, kita ada dua buah vektor ya, OA dan OB seperti ini. Nah, yang di soal ya, dua vektor ini itu harus membentuk suatu bidang ya. Dia akan membuat ya atau membentuk suatu bidang ya yang normal. Nah, bidang. Nah, untuk membentuk suatu bidang, dua vektor ini itu harus dikalikan. Ya. Perkalian vektor itu ada dua, ya seperti yang saya katakan tadi ya. Untuk membentuk suatu bidang ini dua vektor ini harus dikalikan. Perkalian vektor kan ada dua nih. Ada skalar dan ada cross. Nah, lihat. Kalau skalar ya itu tidak akan mungkin. Kenapa tidak akan mungkin? Karena kita membutuhkan ya, kita membutuhkan sebuah vektor lain yang normal. Yang normal terhadap si bidang ini ya. Nanti ini kalau dikalikan akan dibentuk sebuah bidang misalnya. Bidang ini ya. Yang ditanya adalah vektor yang tegak lurus di bidang ini. Nah, contohnya ke sini. Nah, ini dia.
Apakah mungkin dia skalar? Tidak ya, karena dia hanya memiliki nilai. Nah, yang pasti ya berarti itu adalah perkalian si cross. Oke, seperti itu. Oke? Ya, baik, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Ini sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya rasa tidak ya. Kita lanjut ke saya ada contoh soal kedua ya. Contoh soal kedua, diketahui vektor A dan B adalah sebagai berikut. Ya, tentukan alfa dan beta jika kedua vektor tersebut paralel. Ya. Syarat dua buah vektor paralel itu apa? Nah, tambah lagi nih yang kalian hafal ya. Saya rasa ini di SMA sudah diajarkan. Syarat paralel itu A cross B kan sama dengan 0. Ya. Syarat paralel A cross B sama dengan 0. Ya, kenapa 0? Ya, tadi ya. Perkalian silang kedua vektor paralel satu sama lain sama dengan 0. Nah, ini kita cari A cross B-nya ya, menggunakan matriks biasa, didapatlah hasil seperti ini. Setelah dapat hasil, ini kesesuaian aljabar saja ya. Berarti komponen yang ada di sini ya, ini akan sama dengan 0 ya, ini akan sama dengan 0, ini akan sama dengan 0 ya. Nah, itu bisa dicari ya betanya. Berarti betanya sama dengan ini pindah ruas dibagi minus 3 minus 2pi. Ya. Nah, alfanya jadi pindah ruas dibagi 3 minus 2. Tidak susah ya. Ada yang ditanyakan? Berarti tidak, Bu. Iya, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke ada yang tanya. Silakan. Langsung open mic aja ya, tidak terlihat kalau raise hand. Silakan. Oke, baik. Boleh lihat contoh soal pertama. Nama nih. Nah, ya, ini kan udah didapat ya Bu ke persatuan dari AN, yaitu 1/3 kali 5, 5AX min 2AY 4AZ. Nah, untuk menggambarkan dari vektor satuan normalnya itu berarti sesuai dengan hasil yang kita dapat ini ya. Menggambarkan ya, menggambarkan vektor satuan normal. Iya Bu, kayak arah-arahnya gitu Bu. Ya, sesuai yang kita dapat ini. Ya, oke. Oke Bu. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke transformasi koordinat. Ya. Jadi antar tiga koordinat kartesian, silinder, dan bola itu bisa saling dirubah bentuknya. Ya, koordinat kartesian bisa dirubah menjadi koordinat silinder maupun bola dan sebaliknya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, cara merubahnya itu, nah seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat kartesian silinder. Ya. Nah, misalkan diketahui koordinat silinder. Tadi koordinat silinder terdiri dari rho, pi, dan z. Kita ingin mengubah rho, pi, z ini semuanya ke x, y, z. Caranya ya tinggal ini ya. Ini menghafal rumus saja ya. Untuk mencari x sama dengan rho cos ini pi ya. Dari y rho sin pi z karena z tinggi ya, dia sama. Ini dapatnya dari mana? Ini
kesesuaian bidang saja ya. Misalkan di sini row. Ya, nah ini row. Di sini ada P. Berarti panjang dari ini apa? Panjang dari ini adalah row cos P yang akan sama dengan si nilai X pada koordinat Kartesian. Seperti itu. Sama ya, panjang ini berarti rho sin P yang akan sama dengan nilai Y pada koordinat Kartesian. Oke, nah ini kebalikannya. Kebalikannya silinder kita punya silinder, kita ingin mengubah Kartesian ke silinder. Bacanya dari belakang. Nah, Kartesian menjadi silinder, berarti rho-nya akan sama dengan akar dari ini ya. Karena rho, nah ini X, ini Y, rho-nya sisi miring ya. Ini diakarkan, kemudian dikuadratkan, kemudian si P-nya arkus tangan Y per X, Z-nya tetap. Gitu ya. Ini hanya kalian hafalkan rumusnya ya. Kalau tidak mau hafal rumus, ya hafalkan bentuk gambarnya. Seperti itu. Nah, itu apabila titik ya. Ini titik ya. Titik. Nah, bagaimana kalau vektor? Diketahui vektor, saya hapus dulu. Oke. Bagaimana kalau vektor? Ya, diketahui vektor di bidang Kartesian. Diketahui vektor A, AX tambah AY tambah AZ. Kita ingin mengubahnya ke koordinat silinder, vektor di koordinat silinder. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita ubah nilainya terlebih dahulu atau magnitudenya. Lihat. Untuk koordinat Kartesian ya, X, Y, dan Z. Silinder adalah rho, P, dan Z. Yang perlu kita ubah itu adalah bagian yang dua ini saja. Ini dan ini. Ya. Z-nya ini akan tetap sama. Ya. Nah, kita ubah dulu magnitud dari si arrow-nya. Jadi, ya, mencari arrow itu akan sama dengan A dot arrow. A ini adalah vektor A, koordinat Kartesian yang diketahui, kita dotkan, ya, dotkan dengan vektor satuan arrow. Nah, yang ini ya, ini A, vektor A, kita dotkan dengan arrow, berarti kita kalikan ya, yang ini dikali ini, ya, hasilnya ini, kemudian ini kali ini, ya, hasilnya ini, dan yang terakhir ini kali ini. Ditambah AZ dot arrow. Ini kenapa tidak dibuatkan oleh orangnya, ya, oleh pembuat slide ya. Slide bukan saya yang buat ya. Kenapa tidak dibuatkan ya? Karena hasil dari ini itu akan sama dengan 0 ya, jadi tidak dikerjakan. Sebenarnya ini harus ada ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk ini API. API berarti A dot vektor satuan API. Ya. Nah, ini dia. Ini sama ya perkaliannya. Ini, dan ini. AZ dot API. Nah, ini kalian selesaikan. Perkalian dotnya ya. Selesaikan dulu perkalian dot dari arah vektor satuan dari vektor satuan ini. AX dot arrow. Nah, hasil dari AX dot arrow itu dapat kalian lihat pada tabel ini. Ya. AX dot arrow. Hasilnya adalah cos P. Nah, nanti tinggal diganti.
diganti ini menjadi cos P. Kemudian AY dot arrow hasilnya adalah minus sin P, ya, nanti diganti. Nah, AZ dot arrow ini hasilnya adalah 0. Seperti itu. Ya, ini juga ya. Ini minus sin P ya. Jadi perkalian dotnya itu sesuai dengan tabel ini. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi kartesian ke silinder ya, silinder. Sekarang kartesian ke bola ya. Sama ya, kalian hafal rumusnya ya. Berarti untuk mencari kartesiannya X sama dengan R sin theta cos Pi dan ini ya. Ini sebaliknya. Bola menjadi kartesian. Kartesian menjadi bola seperti itu ya. Ini hanya rumus saja ya. Nah, itu untuk titiknya. Bagaimana kalau vektornya ya? Kartesian ke bola ya. Kalau kartesian ada X, Y, dan Z, ya. Kemudian bola ada R, theta, dan Pi. Nah, karena ketiga komponen ini tidak ada yang sama, berarti harus kita ubah ke tiganya. Kita ubah dulu bagian magnitudnya. Ya. Magnitudnya ada AR, berarti A dot AR, ya, sama seperti tadi. Ada A theta ya, A dot theta, kemudian ada pi, pi ya, A dot A pi. Nah, ini kalian kalikan sama seperti tadi, ini didotkan, ini didotkan, ini didotkan. Untuk AX dot AR, nah hasilnya itu dapat dilihat di ini. Tabel ini. AX dot AR sama dengan sin theta cos Pi ya. Kalau dulu saya hafal ya ini, tapi sekarang sudah lupa ya. Jadi kalian hafal ya, seperti itu. Diselesaikan. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa Ya. bisa dilihat itu yang dari tabel model kartesian silinder kan? Tadi saya belum Mana? Ini, Saya. tes silinder. Di buku juga ya. Buku halaman berapa itu? Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sepertinya tidak, Bu. Enggak ya, lanjut ya. Nah ini nanti tabelnya di mana ya? Tabelnya ada di bagian belakang buku ya, nanti bisa dilihat. Ya. Oke, kalau tidak, nah ini ada contoh soal. Ya. Contoh soal. Oke. Contoh soal mengenai transformasi koordinat. Ya. Kita disuruh mengubah koordinat vektor pada koordinat awalnya dia kartesius menjadi silinder ya. Nah,
transformasikan vektor ini ya, B sama dengan Y AX, berarti ini kartesian ya, ke bentuk silinder. Nah, karena dia karena dia vektor ya, kartesian X, Y, Z, kemudian diubah ke bentuk silinder rho P, Z, berarti yang kita ubah hanya dua ini ya. Nah, kita cari ya, dia vektor B ya, berarti kita cari nilai magnitud dari B rho dulu. B rho adalah vektor B didotkan dengan A rho ya. Ini dia. B didotkan dengan A rho, hasilnya Y AX dot A rho ya. Kemudian minus X AY dot A rho, ini ditambah Z AZ dot A rho. Nah, ini tadi ya, perkalian dotnya, lihat di tabel, AX dot A rho hasilnya adalah cos P. AY dot A rho hasilnya adalah sin P. Ini minus ya seharusnya. AY dot A rho, sebentar saya lihat. AY dot A rho. AY dot A rho sin ya. Oke, kalau AX yang minus. Oke. Nah, ini dikali ya. Di mana dia tadi? Oh, ini dia. Sin P. Nah, ini itu akan sama dengan 0. Nah, apakah sampai di sini itu sudah selesai? Belum. Jawabannya belum ya. Kenapa? Karena pada persamaan ini ya, nilai B rho ini itu masih ada komponen kartesian. Masih ada variabel kartesian yaitu X dan Y ya. Jadi ya, kita ganti dulu ini X dan Y-nya ke dalam bentuk si ini yang di bawah ini ya. Pokoknya kalau masih ada ya komponen awal itu belum selesai ya. Kita harus ganti semuanya ke dalam bentuk rho, theta, dan Z. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini transformasi titik ya. Berarti kita ubah Y ke dalam bentuk yang di bawah ini. Tadi ada rumusnya ya. Y sama dengan, nah ini dia. Kalau saya balik, nah ini dia. Y sama dengan rho sin P. Ini ya, rho sin P. Berarti kita ganti Y-nya, X-nya rho cos P. Kita ganti ya. Ini menjadi rho sin P dan X jadi rho cos P. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 0. Kenapa ini hasilnya 0? Identitas bukan? Identitas apa? Trigonometri. Apa itu? Identitas apa? Ujungnya, Bu. Itu sama aja dengan 1 dikurangi 1, jadi 0. Iya, benar. Itu dia ya. Sebentar ya. Kenapa saya log out ya ini? Bentar. Kenapa saya log out? Bentar ya. Nah, ini sama dengan 1 ya. Bukan sama dengan 1. Maksudnya ini tuh sama. Ya, mana dia? Ini nih, misalkan saja ini kan sama ini. Kalau diubah bentuk, ini kan rho sin P cos P. Kalau ini juga diubah, letaknya kan jadi rho sin P cos P juga ya. Karena pada trigonometri itu
pada trigonometri urutan itu tidak dipermasalahkan ya. Jadi ini ya artinya ini variabel yang sama A dikurang A ya, kan sama dengan 0. Oke, nah itu ya, selain paham mengenai materi, kalian juga harus kembali mengingat trigonometri. Prinsip-prinsip trigonometri, kemudian turunan trigono, ya kebanyakan itu ya, turunan trigonometri, sama apa namanya, integral trigono. Nah, selanjutnya adalah BP. BP apa? B dikali AP. Nah, B kali AP. Ini tinggal dikalikan saja, ya. Berarti YAX dot AP dikurang XAY dot AP ditambah ZAZ dot AP. Ini sama seperti tadi, ya. Ini masih belum selesai. Kita ubah Y dan X-nya, jadilah seperti ini. Nah, jadilah ini. Ini kenapa bisa jadi minus P? Kenapa? Yang tahu? Identitas trigono, Bu. Apa identitasnya? Itu kan kalau dikeluarkan jadinya min P dalam kurung sin min rho sin dalam kurung sin kuadrat B plus cos kuadrat B itu kan sama dengan 1, Bu. Jadi min rho. Ini minus atau positif? Positif, Bu. Nah, ya. Itu ya, bagi yang belum tahu atau lupa. Nah, seperti ini. Ini itu hasilnya sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah minus rho. Nah, kemudian kita cari vektornya. Berarti vektornya ya akan sama dengan B rho ditambah BP ditambah BZ. Ya. BP-nya berapa? Nah, 0 ya. B rho-nya berapa? Salah, balik saya. B rho-nya berapa? 0. BP-nya berapa? Minus ya. Minus rho, ingat. Minus rho ini itu nilai ya. Arahnya bagaimana? Arahnya ini. Ini seharusnya P ya. A, P. Ya. Kemudian BZ-nya sama dengan ini ya. Z ditambah AZ. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Nah, untuk yang BZ sendiri itu kenapa langsung Z dikali A saja, Bu? Ya, soalnya dia sama. Sama tidak Z di sini sama di sini. Sama tidak? Ini sudah saya singgung ya sebelumnya. Karena Oh koordinat. iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu. Aduh, saya ulang lagi. Ada lagi yang tanya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup di sini teman kita. Kita masuk minggu depan itu medan listrik, medan magnet ya. Masuk medan listrik, medan magnet. Oke, di situ. Ya. Tidak ada yang ditanyakan. Boleh diisi presensinya. Presensi pusat ya.
Saya ingatkan lagi ya, untuk catatan kuliah itu jangan lupa menyertakan screenshot bukti perkuliahan ya di akhir catatan, karena itu juga masuk ke penilaian. Bu, izin tanya Bu, Mm-mm. tentang catatan itu, apakah harus pembuatan catatan kita itu kayak harus banyak banget nggak sih Bu? Kayak harus ada minimal halaman atau tidak gitu Bu? Ya minimal 1 halaman ya, 1 sampai Oh. 2 halaman. 1 halaman boleh ya Bu ya? Boleh. Ya kalau 1 halaman tapi kalian hanya ada 2 baris ya tidak juga ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Catatan ya. Sebanyak itu saya ngomong masa nggak ada yang dicatat ya. Oke. Sampai pukul berapa? 6 ya. 6 PM. Oke. Nah, saya lupa ya. Ada lagi nih contoh. Nah ini sama saja ya. Ini transformasi. Contoh dari transformasi koordinat. Ini ya, silinder ke kartesian misalnya. Nah, diketahui ini titiknya ya. Diketahui. Nah, kalian harus bisa dulu menentukan ini koordinat apa. Ini koordinat apa? Silinder ya. Karena ya ini kalau silinder hanya pi-nya saja yang ada derajatnya. Nah, ini adalah silinder diubah ke bentuk kartesian. Ini tinggal disubstitusi saja ya. Kemudian nah ini juga sama. Ada kartesian, kita ubah ke silinder. Nah, lihat. Nah, lihat. Z-nya tidak berubah ya. Kartesian ke silinder itu bagian Z-nya tidak akan berubah. Sama ya. Silinder ke kartesian juga Z-nya itu tidak akan berubah. Ini sama bidang ini bola ya. Bola ke kartesian. Nah, kalau bola ke kartesian itu berubah semuanya. Tinggal disubstitusi saja ya nilai-nilainya. Tidak susah, saya rasa. Ini selanjutnya juga ya. Jangan lupa ya, bedakan antara theta dan pi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Untuk izin bertanya Bu, ini untuk materinya nanti itu di share-nya di mana Bu ya? GCR saja. Baik Bu, terima kasih. Sama saja ya, seperti ini. Ya, sama saja ini. Nanti bisa dibaca ya ini contoh soalnya. Oke, sebentar saya share dulu. Ya, tidak
Oke, udah ya. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu, Hmm, untuk cakulnya tadi dilampirin ininya juga ya SS-nya Bu. iya, Itu yang SS. minggu kemarin nggak dilampirin Bu. Ya, oke lah. Kalau minggu pertama saya maklumi ya. Kalau minggu kedua nanti kalau tidak ada, saya kurangi nilainya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup kita akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya dan maaf apabila ada salah kata dan penyampaian selama perkuliahan tadi. Ya pesan saya belajar mandirinya benar-benar dikerjakan ya. Dicoba dibaca lagi bukunya, kemudian itu ada contoh-contoh soal ya. Coba dikerjakan. Oke. Tanpa latihan itu sama saja sama saja ilmunya tidak terserap 100% ya. Jadi harus ada latihan mandiri kalian sendiri. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Oke.